Deket, dan dia pegang pundaknya. Sontak perempuan itu langsung berhenti nyanyi dan main gitar. Perlahan dia mulai nengok dan nunjukin mukanya. Tole sontak. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Ya, jadi gue baru aja turun dari Gunung Ciremai dan bisa kalian lihat nih, gue gosong men. Kulit muka gue pecah-pecah karena gue lupa pakai sunblock. Jadi gue rainbow aja gitu, nggak ada perlindungan apapun, pakai lengan pendek, ya nggak pakai sunblock di muka. Nerjang matahari, gosong lah gua. Jangan ditiru. Oke, jadi di video kali ini gua akan ngebawain cerita dari Ed Balakarsa. Kalian pasti tahu dong siapa Ed Balakarsa, yang punya cerita Harum Mahameru, Diari Steve. Nah, sekarang gua bakal ngebawain ceritanya dia tentang seorang pendaki yang mendaki ke Gunung Merbabu sendirian lewat jalur ilegal di malam Kabisat. Sebut aja nama pendaki ini adalah Tole. Bagi yang belum tahu malam Kabisat adalah malam yang terjadi setiap 4 tahun sekali. Dimana di malam itu bulan itu mancarin sinar yang agak berbeda. Biasanya di malam itu bakalan banyak hal-hal gak wajar yang kita jumpai. Malam itu juga dimanfaatin sama mereka yang punya hajat untuk berinteraksi dengan hal gaib. Karena intensitas gaib itu lagi gencar-gencarnya. Hampir sama dengan malam satu suro, namun beda interaksi. Banyak yang bilang malam Kabisat itu cenderung sama hal-hal yang negatif. Karena waktu itu cocok untuk segala macam praktik untuk mencari ilmu pengasihan. Nah, apa aja yang bakal Tole temuin sewaktu dia mendaki ke Gunung Merbabu itu? Tonton video ini terus. Sebelumnya terima kasih kepada Ed Balakarsa yang sudah memberikan gue kesempatan buat ngebawain cerita ini. Jangan lupa kalian mampir juga ya ke Twitternya Balakarsa, yaitu di @balakarsa. Karena di sana banyak banget cerita-cerita horor yang udah pasti nggak kalah seru. Oh ya, kalian yang suka sama baju gue nih, gue taruh info kontak di deskripsi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Kisah ini terjadi di kisaran tahun 2010-2012an lah. Pagi itu Tole bangun. Dia emang minggu itu lagi capek banget, mikirin pekerjaan dan studi yang kayak nggak ada habis-habisnya. Dia terus pergi ke kamar mandi, buang air, nyuci muka dan segala macem. Abis itu dia balik lagi ke kamar dan tiba-tiba HP-nya geter. Ternyata itu dari temennya yang bilang, "Bro, ke tempat biasa ya. Ini aku sama anak-anak di sini." Dia pun buru-buru ganti baju, nggak pakai mandi, dan ngebawa semua yang diperluin, terus dimasukin ke dalam tas pinggangnya. Dan jalanlah dia ke tempat teman-temannya kumpul pakai motor. Singkat cerita, sampailah dia di lokasi. Temennya bilang, "Bajindul, lama bener kamu bro kesininya." "Yo, sorry, aku tadi baru bangun." "Alah, yowes, kamu sibuk gak minggu depan?" "Wah, gak bisa aku mau ke Merbabu loh." "Waduh, nanjak terus, apa gak capek?" "Biasa bro, udah biasa kok." "Nanjak kapan?" "Malam Kabisat." Ngedenger itu, sontak Bagus langsung tepok jidat. Dia terus bilang, "Kamu ini nekat loh, bulan sedang gak enak, posisi juga Kabisat." "Doakan saja aman tuh bro." "Ya udah bro, terserah. Kata kakekku, Kabisat itu lebih bahaya dari suro. Hati-hati aja, banyak wujud yang pasti akan kamu temui." Seketika badannya Tole itu ngerasa panas dan merinding ngedenger ucapan temennya itu. Orang Jawa, terutama para pemuda kayak mereka ini, pasti akan was-was kalau ada pesan dari seseorang yang sepuh. Bagus terus nanya lagi, "Mau naik via mana bro?" Tole jawab, "Via N bro." Tentu nama jalurnya bakal disamarin di sini ya. Sontak mukanya Bagus pucat dan dia diam lumayan lama. Setelah itu dia bilang lagi,
Kamu yakin? Itu jalur sepi dan ilegal loh. Aman bro, santai wae. Aku udah tahu treknya kok. Lagi-lagi suasana hening. Cuman kedengeran suara motor yang lalu-lalang. Lalu, Bagus ngomong sesuatu yang bikin Tole jadi takut. Di sana banyak pendaki hilang. Terlebih juga pasti banyak demit dan wingit. Yakin kamu bro? Kamu nanjak pas kehabisan loh. Dan via jalurnya kayak gitu. Tapi ngedenger Bagus ngomong kayak gitu, bukannya bikin Tole mundur, dia malah semakin tertantang buat lewat jalur itu. Dia makin penasaran. Singkat cerita, malam harinya Tole pun nyiapin segala sesuatunya buat pendakian itu, termasuk bawa parang dan gitar kecil buat nemenin dia di sana nanti. Setelah semua udah siap, yang harus dia lakuin cuman menunggu pagi. Dan setelah pagi tiba, baru dia berangkat ke Gunung Merbabu itu. Pagi harinya, Tole pun berangkat dari kota es, sebuah kota kecil yang bikin orang kangen. Dia numpang di truk sampai ke kota B, kemudian melanjutin perjalanan dengan numpang mobil pickup pengangkut sayuran sampai ke dusun N. Nah, pas di pickup itu, dia ditanya nih sama ibu-ibu, "Mas, mau kemana?" "Mau ke Merbabu via es ya." Iya, via es ini adalah jalur favorit buat mendaki ke puncak Gunung Merbabu. Tapi pas Tole bilang kalau dia mau lewat jalur N sendirian, sontak ibu itu kaget. Ibu yang bernama Rukmini itu terus nanya, "Mas, serius kamu mau naik lewat situ sendirian?" Tole pun cuman senyum dan ngangguk. Singkat cerita, akhirnya sampailah dia di dusun N. Dusun yang masih asri dengan kearifan lokal. Penduduk di situ rata-rata berprofesi sebagai petani dan peternak sapi perah. Emang jalur N itu jalur yang jarang diminati sama pendaki karena aksesnya yang lumayan sulit dan juga treknya itu lumayan terjal. Mungkin lebih ngeri daripada jalur-jalur Merbabu lainnya. Pendakian dilakukan Tole pas pergantian musim hujan. Karena itu, hujan badai dan kepleset karena jalur yang licin menjadi ancaman. Sebab itulah disaranin buat para pendaki yang mau mendaki ke Gunung Merbabu buat lewat jalur-jalur resmi supaya keselamatan lebih terjamin. Tole pun jalan menuju ke pos pendaftaran selama kurang lebih 1 jam. Jalannya cukup terjal dan berbatu. Mungkin karena jalur pendakian sepi dan ilegal, jadi belum terjamah sama pembangunan pemerintah. Tole terus nanya-nanya sama penduduk sekitar arah menuju ke base camp N. Ya mau gimana, dia baru pertama kali lewat jalur itu. Akhirnya dia pun diarahin ke sebuah rumah. Rumah yang agak berjauhan dari rumah-rumah penduduk lain. Tole pun tiba dan masuk ke rumah itu sambil mengucap salam. Dan dijawablah sama pemilik rumah itu yang ternyata adalah penjaga jalur N. Bapak penjaga itu terus nanya, "Mau naik mas?" "Iya pak." "Temannya mana?" "Saya sendirian pak." "Hehe." "Aduh, serius mas?" Bapak itu jelas keheranan karena beliau baru pertama kali ngeliat ada orang sendirian mau mendaki lewat jalur itu. Tole pun nanya, "Sebelumnya mohon maaf pak, ada apa di atas?" "Ya adanya cuman alas Merbabu Thomas. Monggo isi buku tamu dulu." Tole terus ngebuka buku tamu itu dan dia kaget. Buku tamu bapak itu baru keisi setengah dan buku itu kelihatannya nggak ganti-ganti, mungkin udah puluhan tahun. Yang artinya kalian ngerti kan? Jarang banget ada orang yang lewat jalur itu. Tole ngeliat ada satu tim yang suka banget lewat jalur itu, yaitu sebuah tim Mapala yang nama timnya nggak bisa gue sebutin. Bapak itu cerita kalau tim Mapala tersebut suka pakai jalur N buat pendidikan dan pelantikan anggota dan kadang kegiatan sosial. Dari situ udah dipastiin kalau Tole bakal bener-bener sendirian karena cuman dia aja yang naik hari itu. Setelah ngisi buku tamu, Tole pun ngobrol-ngobrol sedikit tentang sejarah desa itu.
Singkat cerita, setelah Tole ngobrol-ngobrol sama bapak itu, perutnya Tole bunyi. Ya, dia kelaparan. Bapak itu pun mempersilahkan Tole buat mesen makanan. Dan bapak itu nggak matok biaya. Intinya, menggunakan sopan santun yang sesuai di saat bertamu. Karena nggak enak, akhirnya Tole pun pamit dan minta izin buat mendaki siang itu juga. Dia bilang, "Pak, maaf, saya pamit naik ya." "Iya mas, hati-hati ya. Ini malam kabisat. Seandainya ngelihat apa saja, tidak usah dipedulikan mas. Lanjut jalan terus." Dan pendakian pun dimulai. Awal-awal pendakian, jalanan masih landai, masih ngelewatin ladang penduduk. Ya, suasana asri pedesaan di lereng gunung. Terus jalan dan gak kerasa, jalur sekarang udah mulai menanjak dan terjal. Juga ilalang-ilalang tinggi mulai menghalangi. Sontak Tole langsung ngeluarin golok buat nebas ilalang-ilalang itu. Lama dia buka jalur dengan medan yang terjal. Sampailah dia di kawasan yang vegetasinya itu mulai rapet. Dan di saat yang bersamaan, gerimis turun. Tetesan gerimis itu udah kayak jarum-jarum yang nusuk kulit. Tapi dibanding gerimis ataupun hujan, ada hal yang Tole lebih takuti, yaitu kabut. Karena dia nggak tahu ada apa aja di balik kabut itu. Tole pun mempercepat langkah dan nggak ada henti-hentinya dia ngayonin golok itu ke kanan dan ke kiri. Jalanan berliku, licin dan terjal. Ternyata jalur itu di luar ekspektasinya. Jalur itu jauh lebih berat dari apa yang dia bayangin. Gak lama kemudian, tiba-tiba kabut turun. Hal yang ditakutin Tole akhirnya muncul juga. Karena kabut itu, Tole jadi gak bisa melihat jalur dengan jelas. Ditambah lagi, karena itu bukan jalur resmi, dia agak was-was kalau nanti ketemu hewan buas. Dia terus jalan pelan-pelan sampai ada pohon yang lumayan besar dan dia berpikiran buat ngedirin tenda di sana. Dan juga nggak terasa kalau sebentar lagi mau masuk waktu maghrib. Nggak bagus juga kalau dia ngelanjutin perjalanan. Akan lebih baik kalau dia istirahat sebentar sambil nunggu kabut reda. Dia pun ngebuka tas carrier-nya dan tiba-tiba angin berhembus. Sontak dia langsung was-was. Dia ngerasa kalau alam ini kayak gak nyambut dia dengan ramah. Tapi dalam hati dia bilang, gak peduli. Tole terus doa dan lanjut ngedirin tenda dengan susah payah. Maklum, emang sulit banget ngedirin tenda di situasi kayak gitu sendirian. Dan pada akhirnya tenda pun berdiri. Gak lupa buat di double fly sheet, biar angin gak terlalu masuk dan gak berembun kalau gerimis. Habis itu Tole pun masukin carrier-nya dan semua yang dia bawa ke dalam tenda itu. Gak lupa dia juga ngebikin lubang kecil untuk api unggun nanti buat ngangetin badan. Sekedar informasi, Tole ini bikin api unggun karena terdesak dan dia lagi ada di jalur ilegal. Tapi dia tetap bertanggung jawab atas api unggun yang dia buat dengan mematikan dan merapikan api unggun tersebut setelah selesai digunain. Jangan sampai ada bara api yang kelewat satupun. Oke, balik ke cerita. Setelah itu dia pun ngebawa goloknya dan pisau kecil serbaguna buat nyari kayu bakar. Angin waktu itu bener-bener gila dan ganas. Tole pun menyisir setiap bawah pohon buat nyari kayu kering. Walaupun dia tahu banyak yang basah karena hujan, tapi beruntung kayu-kayu di gunung kebanyakan masih bisa dibakar walaupun basah. Nggak tahu karena apa, dia kurang paham. Dia kumpulin kayu-kayu itu tanpa menebang dan memotong pohon-pohon yang hidup sambil bilang-bilang permisi. Setelah kayu-kayu itu kekumpul, dia ikat pakai tali tambang. Lalu dia pun bawa kayu-kayu itu balik ke tenda. Dia jalan pelan, gak lupa nyalain headlamp karena hari udah mulai gelap. Tiba-tiba ada suara gitar dan juga ada suara wanita yang nyanyi pakai bahasa Jawa. Dan suara itu
tepat berasal dari tendanya Tole. Siapa perempuan yang berkidung dengan lantunan gitar di tengah hutan kayak gitu? Bukannya cuma Tole yang ada di daftar tamu dan gak ada pendaki lain yang lewat situ. Yang ada di pikirannya Tole cuma siapa itu? Dia udah was-was dan merinding luar biasa. Nyanyian perempuan itu kurang lebih artinya adalah seperti ini. Semakin berdiri bulu kuduknya Tole ngedenger itu. Itu adalah tembang Durma. Dia cuma bisa diem. Dia ragu mau maju atau mundur. Dan pas dia lihat dengan jelas ke arah tendanya dia kaget bukan main. Ternyata udah ada tenda lain berdiri di samping tendanya dia. Dan juga ada api unggun yang udah nyala di lubang kecil yang Tole buat tadi. Pelan-pelan dia jalan ngedeketin tendanya. Dan samar-samar kelihatan emang ada seorang wanita yang lagi nyanyi. Wanita itu ternyata ngambil gitarnya Tole tanpa izin. Rasa takut berubah jadi kesel dan penasaran. Tole pun buru-buru ke sana. Sesampainya di tenda, Tole pun bilang ke perempuan itu, "Hei, siapa yang ngizinin kamu make dan mainin gitarku?" Perempuan itu cuma diem aja dan lanjut main gitar sambil nyanyi. Kata Tole dalam hati, dasar gak tahu sopan santun. Perlahan Tole mulai ngedeketin perempuan itu. Deket dan dia pegang pundaknya. Sontak perempuan itu langsung berhenti nyanyi dan main gitar. Perlahan dia mulai nengok dan nunjukin mukanya. Tole sontak istighfar. Dia gak percaya perempuan itu cantik banget. Tole gak nyangka bakal ketemu sama perempuan cantik di tengah-tengah hutan belantara. Tapi dalam hati Tole masih kesel karena perempuan itu udah pakai gitar kecilnya tanpa izin. Mereka pandang-pandangan sejenak sampai akhirnya perempuan itu bilang, "Ya mas, kenapa?" "Mbak, kenapa pakai gitarku tanpa izin?" "Maaf mas, habisnya saya panggil-panggil gak ada jawaban. Saya buka tenda mas, nemu gitar, jadi ya saya pinjam." "Ya deh mbak, lain kali izin dulu mbak." "Ya udah mas, sebagai permintaan maaf, saya bikinin kopi sama makanan ya." "Ya mbak, saya juga capek. Makasih kalau mbak mau repot bikinin." Perempuan itu pun naruh gitar terus nyalain kompor. Tapi anehnya, kompornya dia itu masih kompor parafin. Dimana kalau kalian belum tahu, kompor parafin ini adalah kompor para pendaki-pendaki dulu. Tole sempat nanya dalam hati, "Kok nggak pakai kompor portable yang terbaru? Biarin aja lah, ribet amat mikirin kompor." Tole terus nanya, "Mbak namanya siapa? Dari mana?" "Saya Gayatri mas, saya dari..." "Kalau mas?" "Saya Tole mbak, saya nomaden, hehe." "Kok bisa nomaden sih mas?" "Ya bisa toh mbak, hehe." Nggak terasa malam pun tiba. Tole pamit sebentar buat sholat. Setelah itu dia makan bareng sama Gayatri. Mereka lewati malam itu dengan bercanda layaknya pasangan pendaki. Walaupun masih timbul tanda tanya, kenapa Gayatri mendaki sendirian di jalur ilegal itu? Wanita pula. Tapi bodo amat lah. Tole pun mutusin buat ngabisin malam itu bersama teman barunya, Gayatri. Dia ambil gitar sambil nyanyi-nyanyi. Sekilas Gayatri senyum dan tersipu malu. Mereka terus bercengkrama sampai akhirnya mereka mutusin buat tidur di tenda mereka masing-masing. Malam itu angin berhembus sampai-sampai bikin suara-suara yang cukup bikin ngeri. Tapi Tole tetap maksain buat tidur pakai sleeping bag mumi dan beralaskan matras foil. Sampai akhirnya dia terlelap juga. Tiba-tiba, "Mas, tolong mas, aku kedinginan." "Kamu kenapa mbak? Kenapa bisa masuk ke tendaku?" Padahal si Tole ini selalu ngegembok tendanya sebelum tidur. Gayatri cuma diem, mukanya pucet, matanya sayu, bibirnya membiru kayak mayat. Tole kaget dan gak bisa ngapa-ngapain.
Tapi ternyata itu cuma mimpi. Sontak dia langsung bangun dan ngebuka pintu tenda, terus ngeliat ke sekeliling. Aneh, tenda Gayatri udah gak ada. Cuman tersisa secangkir kopi dan sepiring sarapan di depan tendanya Tole. Tapi tunggu, ada tulisan di tanah deket api unggun, tepat Gayatri ngedirin tendanya. Tanah itu bertuliskan, Tole makin gak habis pikir dengan semua itu. Mulai dari kejadian semalam, mimpi, dan sekarang tulisan itu. Setelah itu dia pun ngopi dan sarapan yang entah itu dibuat Gayatri atau bukan. Tapi siapa lagi? Di sana dia juga nemuin batu bekas menulis di tanah itu. Dan inilah batu bekas membuat tulisan itu. Di bekas tempat tenda Gayatri berdiri. Masih Tole simpan sampai sekarang. Pertanyaannya masih belum terjawab. Siapakah Gayatri sebenarnya? Manusia atau... Pengen tahu jawabannya? Ikutin cerita ini terus. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo, sampai ketemu di part selanjutnya.